Saya tidak mengingkari bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah, yes. Tetapi jangan-jangan cara kita memahami cara Allah menentukan rezeki keliru. Dikira oleh kita cara Allah menentukan rezeki itu si A 1M, si B 2M, si C 3M, si D 4M, begitu. Kalau itu yang terjadi bahaya sekali. Karena ketika kita dapat 1M, orang lain 2M, orang lain 3M, orang lain 4M, tong ribut. Da Allah nunang toskeun rezeki. Pertanyaannya, di mana letak keadilan Allah? Katanya Allah Maha Adil. Mau punya Allah yang pilih kasih. Geus we maneh mah 1 miliar. Maneh mah da kabutuhan loba 2 miliar. Mau punya Allah begitu? Saya sepakat Allah yang menentukan rezeki. Tapi bagaimana cara Allah menentukan rezeki? Ini yang tidak pernah dibicarakan. Ternyata caranya begini. Allah itu menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Maha adil? Maha adil. Dan setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam. Maha adil? Maha adil. Setiap orang diberi tangan yang sama 2. Adil? Adil. Setiap orang diberi alat yang namanya pikiran. Semua dikasih? Sama. Semua orang dikasih kaki 2. Sama? Sama. Loh, kok rezekinya beda? Yang membedakan bukan Allah. Yang membedakan kita. Cara kita mengambil rezeki dari Allah beda. Ada yang mengambil rezekinya dengan otot. Ada yang mengambil rezekinya dengan otak. Ada yang mengambil rezekinya melampaui otot dan otak. Ya jelas beda. Jadi disitulah Allah menentukan rezeki. Tergantung pada caramu sendiri. Makanya Allah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Masuk sekarang, masuk. Ya. Jadi cara menentukannya bukan ini 1M, ini 2M. Bukan. Cara menentukannya itu Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Bahwa dia berbeda rezekinya. Karena cara mengambilnya berbeda. Siapa yang mengambil berbeda? Paham sekarang? Terasa mahadilnya Allah. Oh ternyata sebetulnya rezeki saya bukan 1M. Saya ubah caranya. Sebetulnya saya bisa 4M, bisa 10M, bisa 20M. Caranya yang selama ini yang kurang tepat. Saya kurang kreatif, saya kurang inovatif dalam berbisnis. Paham sekarang? Sekarang saya kasih tahu, umur ditentukan oleh Allah. Yakin? 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 Caranya gimana? Si A 10 tahun, si B 20 tahun, si C 3, begitu? No. Allah menyediakan kesempatan yang sama buat semua orang. Mau pulang duluan dari sini, silahkan. Makan sembarangan. Pikiran sembarangan. Yang tidak layak untuk dipikirkan, dipikirkan. Masih muda, kelihatan sudah tua. Salah siapa? Salah siapa? Kita kalau ngaji itu kadang-kadang gak mau naik sedikit gitu. Begitu bilang umur tentukan oleh Allah, sudah aja. Caranya gimana? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata ada orang yang umurnya rata-rata 92 tahun di Okinawa, di Jepang. Kalau kita menggunakan kata yang tadi, konsep yang tadi, berarti Allah menentukan orang Jepang umurnya panjang. Kemudian orang Garut umurnya pendek. Begitu? Mau punya Allah kayak gitu. Sebetulnya Allah memberikan kesempatan yang sama. Baik sama orang Jepang maupun sama orang Garut. Tergantung cara kita hidup. Hati selalu gembira, istirahatnya cukup, dietnya bagus, makan sesuai dengan golongan darah, makan pakai rumus 3J, jumlahnya tepat, jamnya tepat, jenisnya tepat, sesuai dengan kebutuhan. Gak mungkin sakit.
Tapi kalau sudah begitu sakit, nah itu lain lagi. Lain lagi itu. Sudah ikhtiar kemudian sakit, itu lain lagi. Paham? Coba. Orang Jepang itu makan ikan, potong. Siapkan cuka, siapkan kecap manis, kecap asin. Ambil pakai sumpit, masuk. Tidak kena panas, tidak kena minyak. Utuh, seutuhnya seperti yang dipersembahkan oleh alam. Karena mereka percaya semua yang disediakan alam itu sudah matang dan siap untuk disantap tanpa harus dimasak lagi. Cuman karena kita terbiasa dari kecil, apapun harus dipanaskan, harus digoreng, harus dibakar, harus itu, harus ini, banyak harusnya. Pada saat dihadapkan ikan salmon mentah, ngabirik-gidik, amit-amit, dahar nu gitu. Betul? Masalahnya cuma kebiasaan aja. Betul nggak? Makanya kata orang Okinawa, salah satu syarat umur panjang adalah makan makanan langsung dari alam. Nah kita itu, terutama yang di Jawa Barat ya, kan sudah terbiasa sama orang tua kita diajarkan, betul nggak? Kacang panjang pipit, betul nggak? Pakai sama saus juga, namanya sambal tarasi, betul nggak? Coel makan, rohai, pipit, coel makan, segala daun-daunan, daun kacang panjang, daun itu, daun ini, kecuali daun pintu. Asal dicoel sambal, udah. Ibaratnya cuman makan sama nasi, sama daun-daunan, sambal, plus gepuk, plus ikan, plus ayam, itu pun sudah nikmat. Betul. Udah lanjut. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Siapa yang suka menipu Allah? Orang munafik. Lalu Allah akan membalas tipuannya. Nah, di sini ada kata-kata wa huwa khadi'uhum. Selama ini kita paham Allah membalas itu sepertinya Allah itu balas dendam. Tidak. Allah itu tidak pernah melakukan apa-apa. Dia cuman sang kehadiran, sang keberadaan. Alam semesta ini sudah diciptakan memenuhi hukum sebab akibat. Siapapun yang menimbulkan sebab baik akan mendapatkan akibat baik. Siapapun yang menimbulkan sebab buruk akan mendapatkan akibat buruk. Jadi bukan Allah yang membalas. Tetapi hukum alam ini sudah diciptakan seperti itu. Pilihan ada pada diri kita. Nah, menurut ayat ini siapa orang munafik itu? Satu, wa iza qamu ilas shalah qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka malas. Ini kata Quran orang munafik. Kalau berdiri sholatnya itu malas. Tanya lagi lebih dalam, apa sih malas itu? Kapan kita malas? Coba. Kita itu malas apabila melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Betul? Kita itu malas kalau melakukan sesuatu yang tidak ada rasanya. Betul nggak? Coba kalian disuguhi makan. Tetapi makanannya itu bukan seleramu. Pasti malas kan makan? Betul? Kita marah sama anak-anak. Kamu nggak sholat. Kenapa kamu malah sholat? Sementara kita belum pernah ngajarkan sama mereka. Bagaimana sholat supaya mereka tertarik untuk sholat dan merasakan rasanya sholat. Sehingga ketika dia sholat seperti dia sedang menikmati yang dia suka. Pernah ada pertanyaan? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan hiburanku ada dalam sholat? Seperti apa sih sholatnya Nabi Muhammad sampai beliau tuh gak malas? Pernah ada pertanyaan? Tidak. Makanya kita jadinya melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Jadi ciri orang munafik yang pertama apa? Dia apabila berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Sholatnya itu gerakan-gerakannya
tidak menimbulkan efek apapun. Padahal nih hadirin, kalau kita tahu gerakan sholat yang benar, dari mulai takbir sampai salam itu semuanya itu secara medis pun mengandung efek. Ketika kita sujud dengan posisi tangan dan kaki yang benar, ketika kita sujud, saat sujud dengan benar, jantung kita itu memompa darah. Dan jantung itu memompa darah dengan kuat. Sehingga pembuluh-pembuluh darah yang sempit di otak kita saat kita sujud, itu dilumuri oleh darah. Sedangkan darah itu tugasnya membagikan oksigen. Dan ketika oksigen nyampe di sela-sela otak kita, di sel-sel neuron otak kita, dibawa oleh pembuluh darah, karena sujudnya benar, apa yang terjadi? Oksigen masuk ke otak kita, tidak mengandalkan gravitasi, tetapi dipompa oleh jantung kita. Nah pertanyaannya, gimana caranya posisi sujud supaya jantung memompa darah dengan kuat? Pernah bertanya? Gak nanya. Akibatnya apa? Ya sudah, boro-boro berdampak spiritual. Berdampak secara fisik saja, sholat kita tidak ada. Betul nggak? Coba bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu menengok ke kanan sampai baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu dilakukan setiap sholat. Sekarang saya mau nanya, tahu maknanya apa? Kesadaran apa yang muncul di sini? Nengok ke kanan bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, rahmat dan berkah dari Allah buat kalian. Yang di kanan. Yang di kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, rahmat dan berkah Allah terlimpah buat kalian semua. Doanya sama buat kanan dan kiri. Bawa ke dalam kehidupan. Apakah kita bisa menerima kanan dan kiri dalam hidup dengan cara yang sama? Jawab batu. Apakah kita bisa menerima orang yang baik dengan orang yang tidak baik kepada kita dengan cara yang sama? Apakah kita bisa menerima pasangan kita ketika memenuhi kebutuhan kita dan ketika tidak memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang sama? Bohong salamnya. Dan kita tidak merasa menipu diri sendiri. Kenapa? Karena kita hanya melakukan kegiatan motorik tanpa kesadaran. Gitu-gitu saja habis sholat. Terus terang, saya kalau sudah bilang salam ke kanan, salam ke kiri. Kanan itu melambangkan kebaikan. Kiri itu melambangkan yang tidak kita inginkan. Kanan itu melambangkan segala sesuatu yang kita ingin. Kiri itu melambangkan segala sesuatu yang tidak kita ingin. Berarti saya sedang berjanji pada diri saya. Saya harus bisa menerima yang saya inginkan dengan yang tidak diinginkan dengan salam yang sama. Begitu? Nah bagaimana sholat kita bisa mengakar, menciptakan satu kesadaran sehingga kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Ketika sukses, sombongnya luar biasa. Ketika gagal, terpuruk luar biasa. Mana hasil salam Anda? Kita hanya mengucapkan itu dan menggerakkan kepala kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Bayangkan coba, dari takbir sampai salam. Kita tidak mengerti gerakan itu buat apa, kesadaran apa yang sedang dibangun di semua gerakan-gerakan sholat. Kenapa setiap pergantian posisi tubuh kita menggunakan Allahu Akbar? Kenapa? Kenapa? Kenapa dari tangan begini kemudian tangan begini Allahu Akbar? Kenapa ketika mau ruku harus Allahu Akbar? Kenapa itidal harus Allahu Akbar? Kenapa sujud Allahu Akbar? Sadar. Karena hidup adalah perubahan. Dan setiap kita berubah, Allahu Akbar. Percaya sama akbarnya Allah. Hari ini kita punya, besok tidak punya, Allahu Akbar. Hari ini orang baik sama kita, besok orang menghujat kita, Allahu Akbar. Allah yang akbar, dia yang maha tahu, dia yang maha segalanya. Percayakan sama dia. Gak ada yang buruk menurut dia. Baik dan buruk adalah pikiran kita. Begitu? Apa kabar sholat kita? Pantas kalau sholat kita malas. Karena apa?
Kita cuma ngitung rakaat. Nanti bakalan jaga deui. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat hari ini kamu selamat atau tidak. Untuk melihat jaga kita selamat, lihat kehidupanmu hari ini. Jangan nunggu jaga. Jangan berjudi tentang masa depan. Masa depan kita akan baik kalau hari ini kita menciptakan sebab-sebab yang baik. Setuju? Kalaupun masa depan itu ada, itu hanya akibat dari hari ini. Ingin memanen masa depan yang baik, tanam semua yang baik. Jadi, kalau saya bongkar rahasia sholat semuanya, gak cukup waktu. Ini hanya contoh bahwa orang munafik itu suka mendirikan sholat, tapi sholatnya malas. 2, yura'unan nas. Dia suka mendirikan sholat, tapi ria di hadapan manusia. Ria itu ada 2 hadirin. Dalam ilmu fikih ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak nih, mau mendekatkan diri kepada Allah karena ada muatannya. Karena banyak masalah, baru mendekatkan diri pada Allah. Orang yang kayak gini, masalahnya tambah banyak. Butuh Allah itu kalau lagi ada masalah. Butuh Allah itu karena banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya yang tidak diinginkan. Bukan karena butuh Allah. Bermuatan kepada Allah. Itu ria nifak namanya. Baru sholat karena sudah terpuruk. Baru sholat karena sudah bangkrut semuanya. Baru sholat setelah itu. Baru tahajud, baru duha. Karena apa? Banyak masalah. Yang mendorong kalian itu sholat. Bukan Allah. Tapi masalah. Berarti masalah itulah Tuhanmu yang sebenarnya. Kalau kamu sholat seperti itu, saksikan saya. Masalahmu tambah banyak. Karena masalah adalah Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, mau merasakan kehadiran Allah, ya sudah. Lakukan saja. Jangan diembel-embeli apapun. Allah akan mengurus semuanya. Ketika kita menyerap sifat-sifat Allah, ketika kita tahaluk bi ahlakillah, kesadaran itu akan menyelesaikan semua dengan sendirinya. Saya sering mengajarkan, kalau kamu bekerja karena mencari uang, kamu hanya akan dapat uang. Tapi kalau kamu bekerja karena Allah, ya Allah, saya bekerja karena saya sedang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan cinta kasih-Mu lewat peran saya, lewat ilmu yang Allah titipkan pada saya. Saya bekerja untuk pelayanan. Apakah tidak dapat uang? Dapatnya 2, 1 uang, 2 Allah. Dan orang yang bekerja karena uang, dia tidak dapat dua-duanya. Gak dapat Allah, gak dapat uang. Behak duitna. Gak berkah uangnya. Teu boleh kurang jeung kurang. Betul? Teu cukup wae. Kehilangan berkahnya. Banyak tidak berkah, apalagi sedikit. Saksikan. Saya sudah cukup berpengalaman. Saya pernah hidup mencari uang. Dan semua yang saya kumpulkan habis dalam sekejap. Hilang tanpa jejak. Saya sudah merasakan. Saya ditegur habis oleh Allah. Kenapa? Kamu bekerja bukan karena aku. Kamu bekerja karena kamu takut. Takut kekurangan harta, takut anak gak sekolah, takut rumah tidak terbayar, takut cicilan mobil tidak terbayar. Tuhanmu bukan aku, kata Allah. Rasa takut. Makanya ketika Tuhanmu rasa takut, masalahmu tambah banyak, kesulitanmu tambah banyak. Saya sudah mengalami. Saya minta ampun sama Allah, ya Allah. Ternyata saya selama ini digerakkan rasa takut saya, bukan digerakkan oleh Engkau. Di situ saya menyelami kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemanapun saya pergi, saya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ceramah hari ini, atas namamu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya percaya. Karena saya dititipkan ilmu oleh Engkau. Dan saya ingin menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saya sedang memberikan pelayanan pada umat. Dan saya sedang menjadi kepanjangan tangannya. Menyampaikan cinta kasihnya. Terserah saya dapat apa setelah ceramah ini. Saya dapat apa, gak peduli saya. Karena apa? Allah yang maha segalanya. Sangat tahu segala kebutuhan saya. Sesederhana itu. Enak kan kalau hidup begitu? Betul gak? Jadi ada ria nifak. Yang kedua ria adat. Ria adat itu melakukan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan.
Biasa sholat, begitu tidak sholat gak enak. Kalian bilang biasa ngomel juga gak ngomel gak enak. Betul gak? Dua-duanya ria. Ria nifak, ria adat. Yang ketiga, ini yang lebih dahsyat lagi. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini yang dikatakan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa balasannya buat orang munafik? Balasannya dia banyak sholat tetapi nggak ada dampaknya. Itu balasannya. Banyak yang kayak gitu? Banyak habis sholat marah-marah karena mendapatkan yang tidak diinginkan? Banyak? Siapa diantaranya? Ini pertanyaannya dipertajam sedikit. Begitu banyak mikirnya orang lain. Saya tanya lagi, siapa diantaranya? Batal salamnya. Batal salamnya. Tekaci. Makanya kalau semua gerakan-gerakan sholat dan semua yang dibaca dibawa ke dalam kehidupan. Ya Allah, luar biasa, luar biasa. Mengontrol kehidupan kita dengan ketat. Sehingga kehidupan kita itu selalu diliputi oleh keberlimpahan. Kita bisa memahami orang lain, bisa memahami diri sendiri. Kebijaksanaan pencerahan terjadi itu setiap saat. Mengalahkan orang lain, Anda kuat, Anda hebat. Tapi mengalahkan diri sendiri, Anda perkasa. Mau kuat atau perkasa? Ternyata perang yang sebenarnya itu adalah melawan diri sendiri. Ngertos? Ya. Setelah saya jelaskan seperti ini, mohon maaf, tentang orang munafik. Terasa gak sekarang? Oh, jangan-jangan saya tiap hari melakukan penipuan yang terburuk karena saya menipu diri saya sendiri. Dari 3 ciri orang munafik itu, jujur ya, sekarang jawab. 1, suka sholat tapi malas. 2, suka sholat tapi ria. 3, suka sholat tapi ingat Allahnya sedikit sekali. Jujur ya, ada gak 3 ciri itu pada diri kita? Cukup. Makanya pantas kata Quran nih di ayat selanjutnya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasyira. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling dalam dari neraka dan tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Maaf ya, lihat saya semuanya. Ada nggak orang habis sholat kemudian marah-marah sama orang lain? Ada? Ada. Neraka bukan itu? Ada nggak orang habis sholat karena mendengar sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian memaki-maki, mencak-mencak, baru aja sholat? Ada nggak? Banyak. Semakin jelas. Faktanya memang begitu. Betul nggak? Ternyata orang munafik itu tempatnya adalah neraka. Di sini juga sudah kelihatan hidupnya tidak bahagia, padahal habis sholat. Ada nggak dari sini keinginan, oh kalau begitu sekarang saya tahu bahwa selama ini ternyata yang saya tipu bukan Allah, yang saya tipu adalah diri saya sendiri. Duh ya Allah, izinkan saya berubah. Mau berubah? Bagus. Kalau mau berubah saya teruskan ceramahnya. Mau berubah? Oke. Kalau mau berubah saya teruskan, kalau enggak udah saya stop sampai di sini. Yuk kita baca pelan-pelan. Lihat ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Innal ladzina kafaru. Siapa sih yang tertutup itu? Siapa sih orang kafir itu? Kafir sudah jadi bahasa Inggris, cover. Sudah jadi bahasa sepak bola,
kiper. Sudah jadi bahasa pasar koper. Sudah bahasa gaul kuper. Itu semua dari kafir itu. Kata dasarnya dari situ, turunannya udah banyak. Semua mengartikan tertutup. Maaf ya, kan selama ini kita enak aja. Ngajinya keluar, mengkafir-kafirkan orang. Lo merasa diri paling benar. Padahal kelakuan gak karu-karuan. Coba sekarang ngajinya ke dalam. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup segalanya. Tertutup pikirannya. Tertutup hatinya. Tertutup mata kolbunya. Coba kalau orang-orang yang tertutup. Dinasehati, tidak dinasehati, lempeng. Yang suka lempeng apa? Lempeng. Piraku tuh apa? Tah nu haram teh. Lempeng we. Tara belok sih eta mah. Sesungguhnya orang yang tertutup sama saja bagi dia. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, tidak juga akan terbuka. Jadi iman itu artinya terbuka. Makanya cocok dengan kata-kata Nabi Muhammad, al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu harus dimulai dari kolbu. Apa itu kolbu? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, kata Allah. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah baitullah. Itulah rumah Allah yang sebenarnya. Kunjungi itu, kunjungi itu, kunjungi itu. Kunjungi. Karena Allah bilang, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi leher. Gak mungkin rumahnya jauh. Jujur nih, pertanyaan dari saya. Pernah gak ada orang ngasih peringatan, ngasih nasihat gitu. Cuman lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Pernah gak? Kenapa begitu? Karena kita tertutup. Kitanya penuh. Ini yang disebut dengan orang yang tertutup. Kalau tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya, tertutup pemikirannya, jelas berikutnya tertutup mata kolbunya. Coba Bapak Ibu. Tutup matanya semua. Tutup matanya semua. Tutup semua. Tutup. Tutup dulu semuanya. Jawab pertanyaan saya. Ini di tangan kanan saya apa? Jawab. Gak tahu. Coba buka matanya. Paham? Bahaya gak tertutup? Bahaya. Tadi waktu tertutup saya tanya, ini di tangan kanan saya apa? Untung masih jujur. Bilang gak tahu. Coba kalau gak jujur, nerka-nerka. Bilang pulpen. Betul? Bilang gehu. Bilang cireng. Untung kalian jujur. Waktu saya tanya, tadi ketika mata tertutup, lihat apa? Gak lihat apa-apa. Itulah, ketika mata kita tertutup saja yang lahir, gak lihat apa-apa. Ternyata untuk melihat apa-apa harus terbuka. Begitu terbuka langsung bisa jawab HP. Itu baru mata lahir. Bayangkan mata kolbu kita. Sekarang masih tertutup, saya tanya, lihat apa? Gak tahu apa-apa. Tapi gak tahu apa-apa, muncul persepsi. Seakan-akan sedang melihat. Yang dipersepsikan jelas itu adalah kebohongan. Makanya Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada persamaannya dengan apapun. Karena tidak ada persamaannya, dia tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Bahkan dia tidak punya nama. Tapi dia dapat ditemui oleh orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahul ats. Barang siapa berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kata Allah, bukan kata Syekhul Karim. Sampai sini ngerti? Jadi kenapa diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tidak juga jadi orang yang beriman. Kenapa? Tertutup. Tertutup apanya? Tertutup pemikirannya. Orang yang tertutup itu merasa penuh.
merasa paling tahu, merasa paling benar, mulai nunjuk-nunjuk orang tuh. Kalau dia nunjuk-nunjuk orang, di surga apa di neraka? Di surga apa di neraka? Apalagi sambil marah-marah. Di surga apa di neraka? Ngaku nyali surga. Sekarang aja di neraka. Udah gitu keluar dari mulutnya hujatan, kata-kata yang mencemooh, merendahkan orang lain. Duh, katanya sudah sholat. Makanya jangan tertipu oleh apa itu. Ya itulah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci kolbu. Kenapa kolbunya tertutup? Pendengarannya juga tertutup, penglihatannya juga tertutup. Abai. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau mendengarkan pandangan dari orang lain. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Makanya saya kasih apresiasi para hadirin yang hadir di tempat ini, yang mau hadir saja lalu memasangkan telinga dengan cermat, memasangkan mata. Di situ sudah mulai hidayah mengalir. Karena kata Allah di Quran, kunci hidayah itu adalah mendengar. Mendengar dulu. Jadi mau mendengar saja itu sudah hidayah mengalir. Tapi baru permulaan. Belum dapat hidayahnya. Tetapi tanda-tanda untuk dapat hidayah sudah ada. Dengan memasangkan telinga. Coba orang yang tidak memasangkan telinga. Lah ngaji masarwa wae gitu. Setong didengi. Ngeswe orang mah ngilu leluhur orang. Da tiba lagi gitu. Sanajan leluhur-leluhurnya terang. Betul? Betul? Ya kita dikasih kecerdasan. Allah telah mengunci mati kolbu. Bayangkan, kalau kolbunya sudah dikunci, dari mana kolbu itu tertutup? Awalnya karena pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup. Maka siksa yang amat besar. Apa sih siksa dari Allah yang paling besar? Siksa yang paling besar adalah siksaan ruhani. Ingat, diri kita itu ada dua. Diri yang jasad, yang di luar. Dan diri yang di dalam, diri sejati kita. Selama ini kita cuma ngurus diri yang luar. Diri yang di dalam gak diurus. Berarti kita selama ini mentelantarkan yatim. Yatim tuh ini yang di dalam nih. Yang tak beribu, tak berbapak. Makanya di Quran dikatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan yatim. Ditelantarkan yatim. Sholat cuma raganya saja. Gak tahu melayang kemana tuh jiwanya. Ditelantarkan. Mulut ini terus tiap saat diberi makanan. Tapi mulut rohani kita sampai sekarang pun tidak tahu mulutnya yang mana. Karena kita gak kenal diri sejati kita. Cara ngasih makannya tidak tahu bagaimana. Dan makanannya apa? Sampai sekarang pun gak tahu. Apa yang terjadi? Akibatnya di sini ada kegundahan. Di sini ada ketidaktenangan. Di sini ada sesuatu yang tidak tahu itu apa. Tetapi yang jelas hidupnya jauh dari kedamaian dan ketenangan. Kenapa? Itulah. Karena kita sudah menyiksa diri kita sendiri. Habis gitu berbohong terus, menipu diri sendiri. Oke, lanjut dulu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman, kata Allah. Ada enggak orang yang ngaku-ngaku beriman? Ada apa banyak? Padahal kata Allah, wa ma hum bimumin. Kamu bukan. Bukan, kata Allah. Lalu apa bedanya orang beriman yang tidak beriman? Bedanya sederhana. Orang beriman itu sudah terbuka mata kalbunya, sudah menyaksikan dia. Maka yang dia ingat setiap saat cuma dia. Tapi orang yang tidak beriman itu cirinya sederhana, gak bisa ingat sama dia karena tidak tahu dia. Itu aja. Cuma gitu. Makanya tidak bisa mengukur iman tidak iman dengan pakaian.
Pakaian mah bisa disarupkan. Iman dengan tidak iman itu adalah urusan kolbu. Karena apa? Yang tahu dengan yang tidak tahu itu beda. Yang tahu pasti ingat. Yang tidak tahu gak bisa ingat, gitu aja. Jadi kalau kita mau nanya apakah diri kita iman atau tidak iman, tanya aja. Saya bisa ingat gak sama dia atau tidak? Saya sudah mengingat ini kan alam semesta. Ini bukan dia, ini ciptaannya. Makanya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, kata Allah. Sembah yang punya rumah. Malah kamu menyembah rumahnya. Sering dibaca ayat itu? Sering ya? Saking seringnya sampai nggak tahu isinya apa. Baca itu tenang aja. Saya baca ayat itu tuh bergetar ya badan saya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sampai di situ. Allah bilang, sembah yang punya rumah. Awas, jangan sembah rumah. Sembah aku, jangan menyembah yang aku punya. Jangan minta rezekiku, jangan minta ilmuku, minta aku. Makanya para sahabat Rasul setelah dengar kajian dari Rasulullah, doanya yang panjang-panjang hilang itu. Cuman satu aja, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah engkau ya Allah. Ya Rasulullah, aku sudah tahu diriku sendiri, kata Umar. Sekarang aku pasrahkan seluruh hartaku padamu untuk perjuanganmu, membangun peradaban, kata Umar. Terus kamu tidak mengambil bagianmu Umar? Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Dan kata-kata itu tidak bisa diucapkan orang yang belum tahu. Nanti kalau kalian mengatakan tiba hasbi Allah, wah itu acting. Hasbi Allah terus ada energinya, bahkan tidak diucapkan, tapi kita merasa bahwa Allah selalu hadir bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, walau sedetik pun, tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Satu pertanyaan saya, banyak gak yang manusia yang dijelaskan oleh ayat ini? Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan hari kemudian padahal mereka bukan orang yang beriman. Hati-hati, iman itu tidak cukup ngaku. Nabi Musa berjuang dulu untuk mengawali iman. Makanya ketika Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah bertajali puncak kesadaran Musa, baru Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepadamu. Inilah awal aku beriman. Iman itu ada awalnya. Ada pengalaman spiritual yang mendasarinya. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kata-kata Musa itu luar biasa. Setelah Allah bertajali di puncak kesadarannya. Makanya leluhur kita mengajarkan ilmu tajali. Tahalli, tajali, tahalli. Tajali itu bahasa Quran. Tidak tabu mengatakan itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Itu bahasa Quran. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku kembali kepadamu, dan inilah awal aku beriman. Kembali kemana Musa? Kembali mengenal dia, karena sudah lama melupakannya. Di alam alastu beliau sudah tahu. Waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum ya Musa? Qalu bala syahid. Tetapi hiruk pikuk dunia ini telah membuat Musa menjadi tidak tahu dan tidak kenal lagi pada jati dirinya. Maka beliau mencari kembali yang hilang. Lalu menemukannya. Saat menemukannya, itu kata-kata yang diucapkan beliau. Nama Ibrahim juga sama. Ibrahim sudah mengalami alam alastu, sudah menyaksikan dia, kemudian melupakannya.
melakukan pencarian. Bahkan beliau mengatakan, awalul muslimin. Inilah awal aku Islam. Jadi mengawali iman itu ada titiknya, mengawali Islam juga ada titik. Wa ana awalul muslim. Inilah awal aku mengawali sebagai muslim. Jadi tidak cukup mengatakan saya muslim. Kapan mengawalinya? Pengalaman apa yang mendorong Anda mengatakan itu? Tidak cukup mengatakan saya orang beriman. Kapan mengawalinya? Dan tidak cukup mengatakan itu. Kapan mengawalinya? Bukankah itu pelajaran dari Al-Quran? Betul? Oke. Lanjut. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Tadi orang yang masih tertutup tapi ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Masih tertutup tapi ngaku-ngaku. Maka mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena dia bungkus ketidaksadarannya dengan kain kehormatan. Apa itu? Perasaan bahwa saya sebagai orang yang beriman. Itulah bedanya. Saur orang Sunda mah, beda atuh rasa jeung rarasaan mah. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Terbenam di mana? Di barat. Hati-hati, itu mah rarasaan. Dan matahari mah tidak pernah kemana-mana. Calik we di tempatnya. Justru dunia urang anu muter. Yang sebenarnya dunia kita yang muter. Di samping dia berotasi, dia juga berevolusi. Tapi kita sering mengatakan, matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Rasa atau rarasaan? Eta rarasaan. Kade rarasaan itu bahasa Indonesianya pembenaran. Kalau rasa itu kebenaran. Jadi ada rasa, ada rarasaan beda. Ada kebenaran, ada pembenaran beda. Ngaku-ngaku kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Mending ngaku-ngaku tadi aku. Betul? Nah, tapi kata Allah, maneh mah lain. Wa ma hum bimu'minin, lain maneh mah. Rek dandan kumaha ge, lain. Lain. Wa ma hum bimu'minin, lain maneh mah. Lain. Beda tuh. Yang tahu dengan yang tidak tahu beda. Orang yang tidak tahu ngomong aja kelihatan bodohnya. Kau mau cicing mah? Lanjut dulu. Belum selesai. Ayo baca ayat ini dengan jujur ya. Ini kejujuran yang dibutuhkan di sini. Kan kita sudah berjanji tadi, saya nggak mau lagi menipu diri sendiri. Saya nggak mau lagi mengatakan saya tahu. Kalau saya tahu akan saya bilang tahu. Kalau saya tidak tahu akan saya bilang tidak tahu. Dan saya tidak mau jadi orang yang berpura-pura tahu. Selesai, itu udah selesai. Udah, itu masa lalu saya. Ternyata pura-pura tahu itu tidak enak. Tetap aja kita tidak tahu. Betul Kak? Lanjut ayatnya. Fi qulubihim maradun. Dalam kolbu mereka ada penyakit. Tahu penyakit kolbu? Tahu penyakit kolbu tidak? Harus dicari ini penyakit apa. Liver? Hepatitis? Sirosis? Dalam kolbu mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa. Itu yang paling berbahaya. Kan merasa beriman. Kan merasa tahu. Maka tiap hari yang dia pikirkan orang lain aja.
Lain mikiran diri seorangan. Pernah gak nanya? Saya nanti kalau mati melihat atau tidak melihat? Tanya atau diri mana? Gak bisa nganyang apa gitu. Gak nyaho tempat dibalikin. Orang tua kita mah kalau ngaji gitu aja sederhana. Ya, ngaji tuh kurang cek yang cenah tuh. Sing nepi kana bukurna. Fi qulubihi maradun, dalam kalbu mereka ada apa? Penyakit. Apa penyakit tadi? Penyakit kalbu yang paling berbahaya itu penyakit merasa. Merasa apa? Merasa beriman. Coba orang yang merasa beriman lihat. Petantang petenteng. Masa panggagahan. Kunci sorga ge jika dicepang we ku manehna. Yang paling berbahaya ini, penyakit merasa. Barijeng merasanya itu bukan karena rasa, tapi rarasaan. Rarasaan teh geus iman, gitu. Kayak kalian, rarasaan teh can sarapan. Eta kupat tahu geus beak sapiring. Ditambah deui leupet jeung bala-bala sapiring deui. Rarasaan teh asa can sarapan. Eta bahaya rarasaan mah. Betul enggak? Dalam kalbu mereka ada penyakit nih, saya kasih tahu. Fazadahumullahu marado. Makanya kalau baca Quran jangan cepet-cepet. Kata per kata. Dalam diri mereka ada penyakit. Tanya, saha mereka teh Allah? Gitu. Buah-buah uing. Gitu kalau ngaji mah. Penyakitna teh naon ya Allah? Gitu. Pilari penyakitnya. Tanya diri sorangan. Fazadahumullahu marada, lalu ditambah Allah penyakitnya. Nah, saya kasih tahu, lihat saya semuanya. Orang yang merasa beriman akan terus-menerus ditambah penyakit merasanya. Hasilnya apa? Hasilnya sombong. Merasa paling segalanya. Bahkan Allah pun dikuasai oleh dirinya. Timbullah anarkis, merasa diri paling benar. Semua keyakinan yang tidak sama dengan saya salah. Hati-hati. Hati-hati ya. Ini terasa nggak? Coba kalau kita merasa, kemudian kita tidak jujur terus pada diri sendiri. Perasaan merasa itu bertambah nggak? Bertambah, terus bertambah. Nah, kalau kita terus ya diselimuti oleh penyakit merasa dan penyakit merasanya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Khatamallahu ala qulubihim. Moal teh sakabuka ta qalbuna. Hese nu kitu. Apalagi merasa saya ini adalah tokoh, merasa saya ini adalah siapa, merasa saya ini ahli apa, merasa saya ini pimpinan apa. Wah, makin dalam merasanya. Makanya ya ngaji mah satu syaratnya. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Beres dah ngaji. Merasa diri, bisa aja. Pasti tidak mendengarkan orang. Merasa diri tahu, jatuh kita langsung jadi orang bodoh. Merasa diri tahu, langsung jatuh pada apa? Pada jadi orang bodoh. Kenapa? Begitu kita merasa tahu, mencari tahu enggak? Mencari tahu enggak? Tidak. Lihat, orang merasa dirinya tahu, langsung selesai dia belajar. Bapak Ibu yang hadir di sini, itu kan apa? Merasa tidak tahu, mencari tahu. Ini yang sedang diceritakan di ayat ini adalah orang yang merasa beriman. Dalam kalbu mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Ngaku beriman gitu aja. Makanya kalau baca Quran itu disimpulkan. Apa dustanya? Dustanya itu cuma satu, ngaku beriman. Fokus pada ayat ini. Kan tadi diawali dengan
Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Banyak orang yang mengaku beriman. Betul nggak? Lalu dalam kolbunya ada penyakit dan ditambah terus penyakitnya, penyakit merasa. Berikutnya apa? Fi qulubihim maradun fazadalhum walahum azabun alim bima kanu yaktibun. Mereka siksa yang pedih. Siapa yang menyiksa? Bukan Allah. Yang menyiksa mereka adalah kebohongan mereka sendiri. Pada siapa? Pada dirinya. Bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Ngaku beriman. Lanjut. Biar tuntas ngajinya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini orang yang mengaku beriman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Padahal kemana-mana yang ditebarkan apa? Apa? Kebohongan. Maneh nage can ngalaman bejakeun ka batur. Betul? Kalau cerita siksa kubur itu wah luar biasa. Jika nunggus kadinya. Tuh. Ya siksa kubur tuh ada. Piraku tengah raos. Sok bohong, kasiksa. Sok memfitnah sama orang lain, terus orang lain tidak nerima, dilaporkan ke polisi, dipanggil ke polisi, pencemaran nama baik, kasiksa, 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 betul nggak? Iya, siksa kubur tuh ada, mulai dari sekarang sudah ada. Mata tong siksa mana? Ya, udah, yang paling gampang hidup mah sudah tebarkan cinta kasih, peduli pada orang lain, bantu orang lain yang membutuh bantuan, apalagi ketika kita diberi kemampuan. Masalah yang besar cicil dari hal yang kecil. Ya, ketika ada kesulitan mulailah dari yang mudah. Bereskan satu persatu tiap hari. Nanti juga. Karena 10.000 kilo itu dimulai dari satu langkah. Jangan lihat 10.000 kilonya. Udah satu langkah. Nanti juga 10.000 kilo. Beres. Ya. Nah, orang yang mengaku beriman itu kalau dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi ini, maaf ya, coba. Orang yang tidak tahu apa-apa, kalau dibisikin sesuatu saja, tuh serang itu. Geus teu make mikir. Betul nggak? Bisa dihancurkan tuh rumah orang. Hati-hati. Apalagi ketika menanamkan keyakinan yang keliru kepada orang lain. Tapi apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya, Indonesia yang luar biasa ini. Harus dijaga harmonisasinya. Makanya kita selalu orang-orang yang berkesadaran selalu berbicara tentang toleransi, moderasi. Agama itu sudah moderat. Karena semua agama itu sudah adil. Mengajarkan titik tengah. Tapi cara beragamanya yang harus dimoderasi. Merasa diri kita superior, lalu kita merendahkan yang disebut inferior, itu sudah tidak titik tengah. Lanjut. Ala innahum humul mufsiduna walaki la yashurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi mereka tersadar. Tidak sadar kalau mereka itu membuat kerusakan. Karena dari tadi awalnya memang sudah tidak sadar. Tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Banyak kayak gini. Banyak apa tidak? Banyak. Kata Allah lagi, wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Ini orang yang ngaku beriman, disuruh beriman sama Allah. Berimanlah kamu. Sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Apa jawabannya? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman?
Jadi malah menyebut orang yang beriman sungguhan itu orang bodoh. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Ingat, nu bodoh mah maneh. Gitu. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak tahu. Nih ayatnya sekarang dirubah. Yang tadi tidak sadar, nyampe sini tidak tahu. Tidak tahu siapa? Ya tidak tahu dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja dia tidak tahu. Apalagi Tuhannya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, siapa mereka? Yang tadi, yang aku beriman. Jumpa dengan orang yang beriman beneran, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada teman-temannya yang sama-sama ngaku beriman, bahkan di ayat ini orang-orang yang ngaku beriman itu disebut syaiton mereka. Dan apabila mereka kembali kepada syaiton mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami kan hanya berolok-olok saja. Hidup penuh dengan kepalsuan. Bahkan iman pun diolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam ketidaktahuan, dalam kesesatan mereka. Ya sudah, orang yang kayak gitu selamanya tersesat. Nih bahayanya penyakit merasa. Makanya aduh, mendingan jujur. Kalau saya dulu ditanya sama guru saya, mohon maaf guru saya bilangnya begini. Kamu sudah tahu Allah belum? Guru saya nanya begitu. Wah, saya di situ pada posisi yang sulit. Mau bilang nggak tahu, ngomong saya udah banyak. Ya saya udah ngomong banyak itu, udah kemana-mana dalil ini dalil, oh maklum saya udah penuh di sininya. Tapi guru saya saat itu cuma bilang, beliau itu diam aja saya ngomong. Pura-pura ngantuk beliau. Udah kesel mungkin sama saya. Ngomong terus, saya ditanyanya begitu. Kamu udah tahu Allah belum? Wah, saya ditanya begitu, mau bilang nggak tahu, dalilnya udah banyak dari tadi, betul nggak? Bilang tahu, ya memang saya belum tahu. Wah di sini ada perang itu. Akhirnya dengan gengsinya saya mengatakan tidak tahu guru, nggak tahu banyak ngomong katanya. Oh. Udah saya nggak pernah ngomong lagi saya di hadapan beliau. Kalau guru yang sudah berkesadaran tuh, kalau bicara itu, aduh sekali aja jebret gitu, udah saya langsung KO, gak bangun lagi itu saya. Ya itulah, karena merasa diri udah penuh di sini kan, ngomong aja terus. Guru saya mengatakan, apa yang kamu omongkan tuh kamu gak tahu, kamu tidak mengalami, kamu cuma pintar menghafal aja. Tambah gak bisa ngomong saya. Ya udahlah. Saya minta diajarkan aja. Ternyata bicara itu ada izinnya. Man azinallahu rahman wa qala shawab. Jadi bicara itu harus ada izin. Dari mana izin? Izin bicara itu dari pengalaman kita. Kalau sudah mengalami, kita baru dapat izin bicara. Hati-hati ya, yang belum mengalami, apalagi kata orang, jangan bicaralah. Ya. Karena apa? Nanti malah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ditegur, enggak kok, kami orang-orang yang membuat perbaikan. Padahal kan merusak pikiran orang. Apalagi menjanjikan ini, menjanjikan itu pada orang lain yang kita sendiri tidak mengalaminya. Betul enggak? Itu namanya membuat kerusakan itu di muka bumi. Nah, ulaikal ladzina astarawud dolalata bil huda fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, kembali lagi mereka siapa? Yang mengaku beriman tadi. Orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi
berniaga yang paling menguntungkan itu adalah berniaga dengan Allah. Maka jangan sekali-kali kita menukar kesesatan dengan petunjuk. Ya. Sampai sini kita sudah tahu. Apakah kita saat ini masih menipu diri sendiri? Ketika kita mengatakan, saya tahu, padahal sebetulnya saya tidak tahu, siapa yang kita tipu? Diri kita sendiri. Yuk sekarang jujurlah, oh ternyata saya tidak tahu, saya harus mencari tahu. Pada siapa? Pada orang yang tahu. Itu aja. Makanya orang-orang bijak mengatakan bahwa sebenarnya penipu itu adalah pengecut. Seorang pembohong menganggap semua orang itu pembohong seperti dia. Ini karena rombongan yang bohongnya, jadi loba balad. Makanya seorang pembohong menganggap semua orang juga pembohong seperti dia. Saruha teu sadarna. Ini karena masalahnya itu dulu si pembohong ini pernah bareng-bareng dengan kebenaran. Dia berenang, janjian. Nah selesai berenang, ya, kan berenang itu pasti dibuka bajunya. Nah si pembohong membuka baju kebohongannya, si kebenaran juga membuka baju kebenarannya. Berenang asik. Tiba-tiba si pembohong ini duluan, ada kepentingan. Rupanya baju si kebenaran itu ketukar, kepake sama dia. Makanya dia kemana-mana sekarang itu ya menyebarkan kebohongan, tapi menggunakan baju kebenaran. Nah kebenaran di mana? Sampai sekarang masih berenang. Karena si kebenaran ini nggak tega pakai baju kebohongan. Jadi sampai sekarang itu masih telanjang dia berenang terus. Saya tuh mau jemput dia sebetulnya habis ini. Habis ini saya mau jemput dia. Kasihan, kedinginan sampai sekarang. Karena baju dia itu kepake. Nah si pembohong ini udah kemana-mana nih jalan-jalan. Menyebarkan kebohongan tetapi menggunakan baju kebenaran. Dongeng ini. Seorang penipu layak mendapatkan seorang seperti dia. Itu menurut orang bijaksana. Jadi si penipu itu gak akan ketemu yang lain, kecuali ketemu yang sama. Karena dia layak mendapatkan yang sama seperti dia. Ini hukum tarik-menarik, like attracts like. Makanya dia akan beresonansi dengan kelompoknya, sama-sama. Tuti namanya. Maaf ya Bu Tuti, maaf. Ini maaf. Tuti yang dimaksud ini tukang tipu. Mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum. Makanya kalau ngaji dengan saya, maaf ya, ada yang menangis keluarkan air mata. Kajen. Bakat tingkunya sebetulnya ya gitu. Daripada terus menerus berbohong pada diri sendiri, betul nggak? Saya udah pengalaman berbohong tuh nggak enak. Seperti tadi saya di depan guru saya, wah ngomong gini ngomong gitu. Kini guru saya nanya, sudah tahu Allah belum? Waduh susah saya jawabannya. Bilang nggak tahu ngomongnya banyak, betul nggak? Bilang tahu emang nggak tahu. Itu akhirnya dicemes sama guru saya. Nggak tahu kok ngomong terus katanya. Jadi semakin kelihatan bodoh saya di hadapan guru saya saat itu. Mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum. Ayo berani, katakan yang benar. Jangan pernah berbohong kepada seseorang yang mempercayaimu. Jangan pernah mempercayai seseorang yang membohongi. Kepercayaan itu mahal, Ibu, Bapak. Jangan pernah berbohong pada orang yang mempercayai kita. Apalagi soal spiritual, soal keyakinan. Anak-anak kita tuh sangat percaya kepada kita. Jangan sampai kita membohongi mereka.
Gitu? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Begitu banyak orang yang mengatakan kebohongan dan tidak pernah merasa buruk karenanya. Banyak. Berbohong sekali dan semua kebenaranmu menjadi dipertanyakan. Itulah bahayanya bohong. Kita punya kebenaran banyak tapi bohongnya sekali, semua kebenaran dipertanyakan. Kita tidak bisa terus-menerus berbohong dan mengharapkan orang lain percaya. Setiap kali kamu berbohong, itu membuatku sedikit lebih dekat dengan selamat tinggal. Makanya setiap kita berbohong pada orang kita percaya, sebenarnya kita sedang membuat jarak. Dan jangan-jangan orang yang kita percayai suatu saat saking bosannya sama kita, dia akan mengatakan, sudah deh selamat tinggal aja. Saya tidak mentoleransi pembohong. Saya orang yang baik, bukan orang yang bodoh. Hanya orang yang bodoh yang suka mentoleransi pembohong. Bahkan ikut-ikut berbohong. Itulah kebodohan. Tidak sopan mengatakan aku mencintaimu dengan mulut penuh dengan kebohongan. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Kebenaran mungkin menyakitkan untuk sementara, tetapi kebohongan menyakitkan selamanya. Tidak korek bohong wae, kadiri sorangan. Aku tidak kesal karena kamu berbohong kepada aku. Aku kesal karena mulai sekarang diriku tidak dapat mempercayai kamu lagi. Orang bijaksana itu menyesalnya bukan karena dibohongi. Karena orang yang berbohong kan sebenarnya berbohong pada dirinya sendiri. Tapi orang bijaksana sedih karena apa? Mulai sekarang dia tidak percaya lagi pada orang itu. Jadi kebohongannya udah tidak perlu lagi. Seseorang yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berbohong kepadamu, itu sudah berbohong. Ya, sumpah saya mah mau bohong ke mana? Eta tegas bohong. Besar atau kecil, kebohongan adalah kebohongan. Yuk, perbaiki ya. Setelah judul ini didengar bersama, yuk kita bangkit atuh, bangkit. Tong didinya wae. Da dunya ge teu calik ieu teh dunya teh ngapung dunya teh. Ini teh seperti kita tuh seperti dibawa oleh pesawat, penumpangnya 8 miliar. Dan bumi itu tidak pernah tempat yang sama. Entah sedang pergi kemana di ruang kosong ini. Bumi kita tuh terbang terus. Piraku orang cicing wae. Berbohong dilakukan dengan kata-kata dan juga dengan diam. Hati-hati, berbohong itu bisa dua, bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan diam. Kalau kalian diam dan setuju pada orang yang berbohong, itu sudah berbohong. Hubungan yang benar adalah ketika Anda bisa saling memberitahu apa saja. Tidak ada rahasia dan tidak ada kebohongan. Hubungan kita dengan Allah baru benar kalau sudah ada tidak kebohongan lagi antara kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah sudah tidak ada kebohongan, ya, berarti kita juga dengan makhluk lain tidak mungkin berbohong. Sebuah kebohongan mungkin menjaga saat ini, tetapi tidak memiliki masa depan. Tidak ada kebohongan yang punya masa depan. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan mereka sendiri. Ini saya kasih tahu. Kalau orang mengaku beriman, ya, dia berbohong pada dirinya sendiri. Nggak usah didebat. Percuma. Capek-capek. Kenapa? Ketika kita berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan mereka sendiri, susah itu. Dia yang akan menang. Musuh yang jujur selalu lebih baik daripada teman yang berbohong. Mau punya musuh yang jujur atau teman yang berbohong? Ya tentu saja cari teman yang jujur. Karena peribahasanya begitu. Musuh yang jujur lebih baik daripada teman yang berbohong. Malah cari musuh. Jangan cari teman ya. Semua orang bisa jadi teman kalau kitanya jujur. Setuju? Iya. Karena sebetulnya menjadi musuh itu justru karena kitanya gak jujur. Nu paseha teh eta teh. Karena ada kebohongan. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak perlu mengingat apapun.
Lihat saya semuanya. Ternyata syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya kecerdasan yang tinggi. Paham ya? Ini ada syarat nih. Kalau bercita-cita jadi pembohong harus punya kecerdasan yang tinggi. Karena kalau kecerdasan rendah suatu saat dia akan mengatakan yang berbeda di waktu yang berbeda. Karena apa? Karena dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Berat ya jadi pembohong. Kecerdasannya harus tinggi. Karena kalau kecerdasannya tidak tinggi, suatu saat kebohongannya kan terbuka. Poho. Makanya menurut jadi pembohong, tong pohoan. Kok saya kesini ya baliknya? Sama kesana juga. Jika berbohong adalah pekerjaan, saya tahu berapa orang akan menjadi miliarder. Ya. Dan hasilnya tidak pernah ada orang berbohong jadi miliarder. Kita sangat terbiasa mendengar begitu banyak kebohongan. Bahkan kebenaran tidak tampak nyata. Saking banyak kita dikepung oleh kebohongan, sampai kebenaran tersembunyi dalam. Betul? Begitu kamu berhenti berbohong tentang diriku, aku akan berhenti mengatakan yang sebenarnya tentangmu. Kata Allah. Begitu kamu berhenti berbohong tentang diriku, aku akan berhenti mengatakan yang sebenarnya tentang kamu. Jadi, selama kita berbohong dengan Allah, selamanya kita terus menerus terseok-seok dalam kehidupan ini di lembah kehinaan. Yuk sekarang berhenti berbohong tentang Allah. Kita mengatakan tahu Allah padahal tidak tahu, itu berbohong tentang Allah. Ketika datang ke kebenaran dan kebohongan, aku lebih suka mendengar kebenaran yang menyakitkan daripada kebohongan yang menghibur. Kerap kali kebohongan suka menghibur, tapi kebohongan tidak punya masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.